Tuhan mengasihi saya. Itu perlu kita alami, kita rasakan. Memang kita perlu juga mengimani sungguh-sungguh bahwa Tuhan bertindak dalam hidup saya. Dan itulah yang kita ceritakan. Memang kalau kita tidak punya pengalaman itu, sulit kita menceritakan kabar baik Tuhan ini. Namun dalam hal ini kita mohonkan rahmat Tuhan agar terbuka hati kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang telah Dia lakukan kepada kita sendiri, tapi juga bisa kebaikan Tuhan yang dilakukannya kepada orang lain. Barangkali dalam hidup kita ada sharing pengalaman kita. Saya punya pengalaman begini, yang lain mengatakan pengalaman begini, dan saya yakini ini terjadi karena Tuhan yang bertindak atas hidup saya. Nah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada sesama kita. Memang paling jitu kalau kita sendiri mengalami Tuhan pernah dan telah dan terus-menerus mengasihani kita, dan kita rasakan, kita alami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini kita memperingati Santo Yohanes Bosco, imam dan pendidik. Yohanes Bosco lahir dari sebuah keluarga petani di Torino, Italia pada tahun 1815. Keprihatinannya pada kaum muda dan adanya jurang pemisah antara generasi tua dan generasi muda mendorongnya untuk menjadi imam dan mendedikasikan hidupnya bagi pendampingan kaum muda. Pertama-tama ia mengumpulkan kaum muda di Torino dan mendirikan oratorium sebagai pusat pendampingan kaum muda. Ia juga mendirikan rumah yatim piatu dan asrama untuk anak-anak muda yang dilengkapi dengan bengkel sepatu dan bengkel kayu untuk membekali mereka dengan keterampilan hidup. Pada tahun 1859, atas restu dari Paus Pius ke-9, dia mendirikan kongregasi Salesian Don Bosco, SDB. Beberapa tahun kemudian, ia juga mendirikan Serikat Putri-Putri Maria Perantara Rahmat untuk memberi perhatian khusus pada pendidikan para pemudi. Yohanes Bosco meninggal pada tahun 1888 dan dikanonisasi sebagai santo pada tahun 1934. Marilah saudara-saudari kita merayakan Ekaristi Kudus ini sambil kita mohon doa dari Santo Yohanes Bosco agar kita juga memberi perhatian pada sesama kita, khususnya pada orang-orang muda, remaja yang hidup bersama kita. Kita juga mohon bimbingan Tuhan pada hari ini agar iman kita diteguhkan, dikuatkan, terutama untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kita. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, suatu realita yang nyata dan konkret ialah bahwa ada yang melakukan kekurangan, kesalahan ataupun kejahatan. Ada orang-orang yang memang berjuang berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada yang berjuang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk bersaudara dengan sesamanya. Tapi ada juga yang hidupnya ditandai oleh kedendaman, oleh iri hati,
oleh ketidaksukaannya kepada sesamanya, ataupun juga yang tidak bisa memberikan pengampunan ataupun memaafkan orang. Itu pengalaman nyata dalam kehidupan kita. Dan itulah juga yang dialami oleh kisah Daud yang tadi kita dengar. Daud juga menghadapi kenyataan hidup. Memang dia sendiri juga bukanlah orang yang suci. Dia juga punya kelemahan. Tapi dia mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan dia berusaha juga untuk melakukan kebaikan. Namun dia juga menghadapi kenyataan bahwa bahkan anaknya mau membunuh dia, mau mengambil kekuasaan darinya sebagai raja, Absalom, yang tadi kita dengar. Dan juga kita dengar Simei yang mengutuk dia, yang menghina dia. Dan dalam hal ini, satu hal yang bisa kita pelajari ialah bahwa Daud mencoba menghadapi realita kejahatan, kekurangan orang lain dengan satu kesabaran, dengan satu tindakan untuk melihat bahwa barangkali Tuhan mau berkarya melalui orang-orang yang memberikan catatan-catatan kurang baik kepadanya. Walaupun secara tertentu kita mengharapkan bahwa kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita mengalami tanpa kesalahan kita, tanpa juga kehendak kita, ya kita berjuang, berusaha untuk menata diri kita agar kita tidak terbawa arus untuk ikut-ikutan juga menjadi orang yang menghina ataupun juga orang yang dendam terhadap orang lain. Dalam Injil hari ini, Yesus juga menghadapi satu kenyataan hidup bahwa ada orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dan Yesus menjalankan tugasnya untuk membebaskan orang-orang ini dari kuasa-kuasa kejahatan, dari roh-roh yang mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Dan itulah yang dibawakan oleh Yesus. Dia hadir di dunia ini untuk membawakan kabar kebaikan Tuhan, kabar sukacita Tuhan, membebaskan orang-orang dari kuasa-kuasa yang menyebabkan orang ini tidak bisa bergaul secara baik dengan orang lain, menyebabkan orang-orang ini yang dikuasai oleh roh jahat akhirnya melakukan hal-hal yang membuat dirinya tersingkir dari masyarakat luas. Yesus datang untuk membebaskan orang ini. Seperti dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus melakukan karyanya dengan membebaskan orang ini dari kuasa roh jahat. Dan yang menarik juga ialah bahwa orang yang dibebaskan dari kuasa roh jahat ini akhirnya mau mengikuti Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, kamu pulang ke rumahmu, beritahukanlah kepada orang-orang sekampungmu tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap dirimu. Artinya, dia menceritakan pengalaman kebaikan Tuhan, pengalaman kasih Tuhan yang dinyatakan kepada dia sendiri. Dan dia menyampaikan itu. Dan itulah yang dia sampaikan juga kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang di kampungnya. Nah, saudara-saudari, tentu dalam hal ini kita memilih mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Beriman berarti kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Artinya kita mau mengikuti Yesus, mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, dan melakukan apa yang diminta oleh Yesus kepada kita. Yang jelas ialah bahwa Yesus menjadi Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang dapat membebaskan kita dari pengaruh-pengaruh yang bisa membuat kita menjadi orang jahat, yang bisa membuat kita menjadi orang yang tidak mampu untuk memaafkan orang lain, yang tidak mampu melakukan kebaikan. Karena Tuhan mengajarkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita, dan kita mengimaninya, percaya kepadanya. Artinya kita mau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus,
apa yang dilakukan oleh Yesus. Terutama tatkala kita berhadapan dengan kenyataan hidup, di mana ada kejahatan-kejahatan, ada dendam, ada iri hati di antara kita, maka di sana kita tidak mau mengikuti daya roh jahat yang pasti akan mendorong kita supaya kita melakukan kejahatan. Tapi Tuhan menghendaki agar kita justru membebaskan diri kita dengan mengikuti Yesus. Kita percaya kepadanya. Kita datang kepada Yesus dalam Ekaristi Kudus ini. Sesungguhnya kita datang kepada Yesus yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan tugas yang kedua ialah bahwa kita kemudian menceritakan, mewartakan kabar baik kepada sesama kita. Kabar baik yang kita alami. Tidak semata-mata kabar baik yang dialami orang lain. Artinya kita mesti melihat apakah kita merasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan-jangan kita beriman ini kita tidak pernah merasakan atau tidak mau melihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita juga tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kalau Yesus tadi mengatakan kepada orang yang sudah dibebaskan dari kuasa kejahatan, dia katakan, ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau. Artinya orang itu sudah mengalami kasih Tuhan, Tuhan yang mengasihani dia, yang membebaskan dia dari kuasa kejahatan. Dan Tuhan mengatakan ceritakanlah itu. Untuk kita tentu saja perlu kita merasakan, mengalami bahwa Tuhan memang mengasihani saya. Tuhan mengasihi saya. Itu perlu kita alami ataupun kita rasakan. Dan dalam hal ini memang kita perlu juga mengimani sungguh-sungguh bahwa Tuhan bertindak dalam hidup saya. Dan itulah yang kita ceritakan. Memang kalau kita tidak punya pengalaman itu mungkin sulit kita menceritakan kabar baik Tuhan ini. Namun dalam hal ini kita mohonkan rahmat Tuhan agar kita terbuka hati kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang telah Dia lakukan kepada kita sendiri, tapi juga bisa kebaikan Tuhan yang dilakukannya kepada orang lain. Barangkali dalam hidup kita ada sharing pengalaman kita. Saya punya pengalaman begini, yang lain mengatakan pengalaman begini, dan saya yakini ini terjadi karena Tuhan yang bertindak atas hidup saya. Nah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada sesama kita. Memang paling jitu kalau kita sendiri mengalami Tuhan pernah dan telah dan terus-menerus mengasihani kita. Dan kita rasakan, kita alami. Marilah saudara-saudari, dalam Ekaristi Kudus ini kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu melihat kebaikan Tuhan yang telah dilakukannya kepada kita maupun juga kepada sesama kita. Dan semoga kita mengalami juga kesembuhan dalam hidup kita. Dan karena itu iman kita diteguhkan, dikuatkan. Tuhan memberkati kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan sertamu. Semoga hidup dan karya kita pada hari ini serta semua orang yang kita jumpai diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini Ekaristi sudah selesai.